Kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, ya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Presiden Jokowi bubarkan PT Kertaskraft Aceh, bekas karyawan akan dialihkan ke BUMN lain. Pemerintah mengambil opsi pembubaran, otomatis juga nasib karyawan harus diperhatikan ya. Jadi sepanjang karyawan-karyawan yang ada itu memang masih memiliki kompetensi dan kemudian masih bisa disalurkan ke industri jenis, saya kira itu nggak ada masalah begitu ya. Sepanjang bahwa mereka masih memenuhi kompetensi yang diminta begitu ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali membubarkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Perusahaan pelat merah yang dibubarkan Presiden kali ini yakni PT Kertaskraft Aceh. Pembubaran PT Kertaskraft Aceh dilakukan setelah Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 tentang pembubaran perusahaan perseroan PT Kertaskraft Aceh per 3 April 2023. Perusahaan dibubarkan setelah mempertimbangkan aspek kinerja perusahaan dan kemampuan dalam menghadapi disrupsi pasar. Bahwa berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan aspek kinerja perusahaan, pasar, agilitas menghadapi disrupsi pasar, dan kemampuan melanjutkan kegiatan usaha. Kelangsungan perusahaan perseroan atau Persero PT Kertaskraft Aceh tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perlu untuk membubarkan perusahaan perseroan atau Persero PT Kertaskraft Aceh. Bunyi pertimbangan pembubaran PT Kertaskraft dikutip dari JDIH, Sekretariat Negara, Jumat 7 April 2023. Perusahaan telah melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa perusahaan pada 11 Maret 2023 dan menetapkan perusahaan untuk dibubarkan. Pelaksanaan likuidasi perusahaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, Peraturan Perundang-undangan di bidang kapalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelesaian pembubaran perusahaan termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 5 tahun terhitung sejak tanggal pengundangan peraturan pemerintahan ini. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi perusahaan perseroan atau Persero PT Kertaskraft Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara, bunyi pasal 4. Terkait nasib para karyawan, staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Arya Sinulinga mengungkapkan, karyawan yang masih memiliki keahlian mumpuni akan dipekerjakan di BUMN lain. Kalau dia memang kemampuannya dapat dibutuhkan BUMN lain, ya bisa saja. Kalau nggak ada yang nggak dipaksakan, ucap Arya saat ditemui di Kementerian BUMN pada 6 April 2023. Arya juga mengatakan Kementerian BUMN akan mengikuti keputusan Presiden terkait pembubaran perusahaan pelat merah. Itu pembubaran sesuai dengan aturan mainnya saja. Semua ya kita ikuti saja keputusan Presiden, pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 BUMN tersebut memiliki alasan untuk dibubarkan. Untuk Kertaskraft Aceh, menghadapi kondisi di mana teknologi alat produksi sudah tertinggal, sehingga sudah tidak mampu bersaing dengan kompetitor yang memiliki teknologi terkini. Jadi dilakukan revitalisasi akan membutuhkan biaya investasi yang sangat besar. Pendapatan KKA sejak 2012 hanya berasal dari optimalisasi pembangkit listrik yang saat ini dijalankan dengan skema kerjasama operasi atau ASO sewa pembangkit bersama PJBS. Per 2020, posisi ekuitas KKA negatif. Kali ini giliran PT Kertaskraft Aceh dan PT Industri Gelas atau Ilgas. Adapun PT Kertaskraft Aceh atau Persero atau yang sering disebut dengan PT KKA merupakan sebuah perusahaan BUMN penghasil kertas kantong semen. Keputusan mengenai pembubarannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 17 Tahun 2023 tentang pembubaran perusahaan perseroan PT Kertaskraft Aceh. Dalam PP tersebut dijelaskan likuidasi Kertaskraft Aceh berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan aspek kinerja perusahaan, pasar, agilitas menghadapi disrupsi pasar, serta kemampuan melanjutkan kegiatan usaha. Oleh karena itu, BUMN ini tidak bisa dipertahankan lagi. Berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa, perusahaan perseroan PT Kertaskraft Aceh tanggal 11 Maret 2023, telah ditetapkan pembubaran perusahaan perseroan atau Persero PT Kertaskraft Aceh yang berlaku efektif sejak ditetapkan pembubaran dengan peraturan pemerintah. Demikian bunyi belit yang dikutip dari PP tersebut.
Jumat 7 April 2023. Dalam pasal 2 PP yang ditandatangani pada 3 April 2023 tersebut, dijelaskan pelaksanaan likuidasi pembubaran PT Kertaskraft Aceh dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN, lalu peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun penyelesaian pembubaran PT Kertaskraft Aceh termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 5 tahun terhitung sejak tanggal pengundangan PP ini. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi perusahaan perseroan atau persero PT Kertaskraft Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara. Demikian bunyi pasal 4 PP tersebut. Presiden Persikabo 1973 Bimo Wirja Sukarta mengaku menghormati sanksi yang diberikan oleh Komite Etik FIFA kepada dirinya. Namun, Bimo mengaku belum berniat mundur dari posisi Presiden Persikabo 1973. Seperti diketahui, pada Selasa 4 April 2023 malam, WIB, FIFA resmi memberikan sanksi berat kepada Bimo berupa larangan berkegiatan di sepak bola selama 2 tahun. Ia dinyatakan bersalah atas tindakan intimidasi, pemaksaan, ancaman, dan eksploitasi terhadap seorang pemain. Bimo menjelaskan bahwa keputusan Komite Etik FIFA memiliki rasa percobaan selama 3 tahun. Menurut penafsiran Bimo dan timnya, jika selama masa percobaan tidak ada dugaan pelanggaran serupa, maka otomatis keputusan larangan 2 tahun aktivitas ambil bagian dalam segala jenis kegiatan sepak bola itu gugur dengan sendirinya. FIFA tidak menyebutkan secara jelas kasus apa yang membuat Bimo mendapatkan sanksi berat tersebut. Namun, diduga sanksi FIFA terhadap Bimo ini terkait dengan masalah tunggakan gaji yang kemudian telah dibayarkan kepada ex-pemain Persikabo, Alex Dos Santos Goncalves. Kasus itu sendiri telah berakhir dan Alex Goncalves telah meminta maaf kepada klub berjuluk Laskar Pajajaran itu pada Juli tahun lalu. Selepas dari itu, Persikabo menjalani Liga 1 2022 sampai 2023 dengan kerepotan. Hingga pekan 32, Persikabo masih terserok ke urutan ke-14 klasemen dengan koleksi 28 poin dari 32 laga. Persikabo hanya terpaut 5 poin dari zona degradasi. Namun dengan diberhentikannya kompetisi Liga 2 2022 sampai 2023, praktis tidak akan ada tim yang terdegradasi dari Liga 1 2022 sampai 2023. Israel buka suara soal penolakan timnas sepak bolanya oleh Indonesia dalam gelaran Piala Dunia U20 2023. FIFA akhirnya mencabut status RI sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 gara penolakan ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Hayat, mengatakan pihaknya tidak akan berkomentar lebih jauh soal polemik ini. Tel Aviv mengaku kecewa lantaran Indonesia mencampuri urusan olahraga dengan urusan